Semoga semua makhluk bahagia. Semoga semua makhluk bahagia. Semoga semua makhluk bahagia. Semoga semua makhluk bahagia. Semoga semua. Ini satu-satunya akses masuk ya, menuju puncak Bukit Selok ini teman-teman. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Ini saya akan naik ke Bukit Selok. Di puncak Bukit Selok tepatnya adalah yang disebut dengan area Jambe 5. Oke teman-teman, ini kita sudah sampai di jalan setapak. Jalan ini khusus memang dibuat oleh Biku Dhammatejo yang menuju Jambe 5. Ya, saya ingat dulu jalan ini hanya jalan setapak ya, jalan tanah biasa berbatu dan masih banyak tunggak-tunggak ya. Tunggak itu apa ya? Sisa pohon yang ditebang gitu ya. Nah, jadi cukup sulit ya, tidak bisa dilalui motor, hanya bisa dilalui dengan jalan kaki dulu ke sini ya, saya ingat. Nah, kemudian setelah Bante tinggal di atas, mulai ada perhatian dari pemerintah daerah dan orang umat-umat Buddha yang kemudian membantu Bante Dhammatejo untuk membuat jalan di sini. Nah, jalannya cukup nyaman ini sekarang ya. Ya, bersyukur adanya Biku Bante Dhammatejo membuat tempat di sini, menambah keindahan Bukit Selok yang ada di Cilacap. Ya, patut kita syukuri. Ya, lumayan buat tempat persinggahan, lumayan buat tempat pemandangan, selfie-selfie, foto-foto ya, mengajak keluarga di sini. Dan ini gapura yang berbentuk naga. Nah, kebetulan saya ikut membuat patung naga ini ya, bersama beberapa orang dari Bali ya. Jadi Biku Bante Dhammatejo memanggil langsung pematung dari Bali. Nah, saya ikut dalam pembuatan ini ya. Saya juga merasa bersyukur ikut andil dalam memperindah tempat ini. Ini panjangnya 28 meter. Semoga semua makhluk bahagia. Semoga Ini monumen Garuda Pancasila, satu-satunya yang ada di Jawa Tengah ini saya kira ya. Nah, ini proses-proses pembuatannya. Ini saya pada waktu proses pembuatan, pengecatan. Jadi di video ini sebetulnya ini adalah ungkapan rasa syukur kami ya, masih memiliki kesempatan untuk berbuat baik di sini, sehingga tempat ini dikunjungi banyak orang sebagai tempat selfie ya. Semoga kalian yang datang ke sini merasa berbahagia, semoga saya juga berbahagia. Ini tempat utamanya yang disebut Dhammasala ya. Jadi di satu wihara itu ada tempat yang untuk berkebaktian. Nah, ini namanya disebut Dhammasala. Ini ruang Dhammasala yang dibuat
berbentuk joglo ya, dari kayu jati. Ya, kita kembali ke sini ya, karena ini bagi saya suatu hal yang sangat menarik ya. Jadi saya sedang bersyukur dengan adanya monumen Pancasila di sini. Oh, itu ada kerak itu teman-teman. Ya, di sini masih banyak kerak ya. Masih ada ratusan kerak di sini pada saat berkumpul. Nah, apalagi dulu waktu masih ada Biku Bante Dhammatejo ya. Jadi pada waktu itu Biku Dhammatejo rajin memberi makan kepada kerak-kerak di sini. Ya, karena sekarang Biku Dhammatejo sudah tidak ada, jadi keraknya juga jarang datang ya, paling hanya 1-2 seperti ini. Si Bagong. Ini saya pada waktu pembuatan ya. Jadi yang saya syukuri ini kan monumen Garuda Pancasila ya. Di sini ditulis NKRI harga mati. Itulah harapan kami ya. Jadi Biku Dhammatejo mengharapkan bahwa seluruh warga negara yang ada di Indonesia, mari kita bersama-sama memegang teguh Pancasila sebagai pedoman hidup di negara kita ya. Semoga kita memang betul-betul bersatu ya, hidup rukun, damai, sehingga Indonesia ini juga tambah maju ya. Seperti di sini ya, meskipun Biku Dhammatejo membuat sesuatu dengan ciri khas agama Buddha, namun para warga di sini banyak juga yang membantu, dan jelas-jelas tempat ini memang memperindah satu tempat ya, satu bukit di daerah Cilacap ya. Tentu saja ini sangat bermanfaat. Jadi sumbangan satu patung monumen Garuda Pancasila ini ya, menurut saya adalah suatu hal yang luar biasa bagi saya. Oleh karena patut saya syukuri, saya ikut andil dalam pembuatan patung di sini. Nah, ini. Nah, itu rumah seorang juru kunci di Jambe 5. Nah, ini di sini perlu teman-teman atau penonton bedakan ya, bahwa ini terpisah dengan tempat yang sedang saya jelaskan ya, terpisah. Ini sudah ada sejak dulu sebelum padepokan milik Biku Dhammatejo ini dibuat. Ini sudah ada ya, sebagai tempat apa ya, sebagai tempat mungkin pertapaan dan lain-lain ya. Ini jika dilihat dari atas ya. Jadi kabarnya dulu Presiden Soeharto, Presiden Soekarno pernah singgah dan bertapa di sini ya, di satu petilasan ini ya. Jadi ini biasa digunakan untuk bertapa ya, untuk menepi dan lain-lain dengan berbagai keperluan, dengan berbagai tujuan ya. Tapi saya tidak ingin menjelaskan itu, takut ada kesalahan. Ini kamar mandi belakang, ini sangat banyak ya. Ini di bukit loh teman-teman ya, di bukit yang tentunya proses pembuatan juga sangat sulit karena tempatnya berbatu-batu. Kemudian banyak pohon, dan pohon juga nggak boleh ditebang karena area ini adalah area milik perhutani. Nah, kita perhatikan bahwa bangunan ini sebetulnya
menyesuaikan kondisi ya. Ini saya sedang menuruni sebuah sendang. Ya. Ini di dalamnya ada sumur. Kalau dulu ini hanya seperti apa ya? Seperti ada pancuran air di sini dulu kecil, kemudian ada kubangan air. Dan sekarang ini dibangun seperti ini. Ini di dalamnya ada sumur ya. Ini disebut sendang Nawang Wulan. Kita intip dalamnya seperti apa, teman-teman? Seperti goa. Ya, tapi ingat, kalau ingin bermeditasi di sini silakan. Tetapi kalau untuk meminta sesuatu, janganlah ya. Bukan tempat untuk bertapa mencari nomor atau berhubungan dengan setan, berhubungan dengan hal-hal gaib ya, untuk mencari ilmu-ilmu kebal, untuk mencari ilmu apa, itu bukan. Nah, jadi dulunya tempat ini adalah mata air, kemudian ada genangan air yang bertahan terus-menerus, kemudian biasa digunakan oleh orang-orang yang bertapa ya pada zaman dulu, digunakan untuk mandi, untuk kebutuhan minum dan lain-lain di sini. Ya, sebelum dibuat wihara, mata air ini sudah ada. Nah, begitu dibuat wihara, kemudian sendang atau mata air ini dibuat seperti ini oleh Biku Dhammatejo ya, supaya terkondisi baik dan layak digunakan oleh siapapun di sini. Semoga semua makhluk bahagia. 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 Tempat ini disebut padepokan atau tempat untuk menimba ilmu agama Buddha ya, yang diketuai oleh almarhum Biku Dhammatejo. Bukan tempat mistis, murni di sini adalah untuk menimba ilmu agama dari beberapa biku yang ada di sini. Nah, ini di sini ada patung Ibu Ratu ya, atau Bunda Ratu. Itu pada saat saya melukis ya, jadi patung sudah selesai kami kerjakan, tinggal pewarnaan. Nah, ini saya pada waktu proses pengecatan atau melukis pada waktu itu. Nah, di sini ditulis tidak boleh masuk, tidak boleh memfoto ya, tetapi ya tetap saja banyak orang memfoto, memvideokan, bahkan explore dengan sangat dekat ya, tidak apa-apa ya. Yang penting menjaga sopan santun di sini. Nah, ini lukisan saya, teman-teman. Oh ya,
sekalian iklan ya, boleh ya teman-teman ya. Kalau misalkan rumah teman-teman kepengen tambah indah ya, yang sudah bagus pengen tambah indah dengan berbagai macam lukisan, oke, saya siap membantu melukiskan mural, mau di lantai, mau di tembok, mau di plafon, mau di tiang ya, atau di atap genteng sekalipun kami siap mengerjakan ya. Silakan hubungi kami di Instagram Salon Rumah ya, silakan hubungi kami di Instagram Salon Rumah ya, untuk menghubungi kami ya. Nanti jika ada yang berminat mau lukisan apapun, kami siap mengerjakan dengan harga terjangkau. Ini patung Mahabrahma. Mahabrahma itu rajanya para dewa. Ya, ini panjangnya 28 meter. Dari ekor sampai kepala ini 28 meter, ini kanan kiri ya. Kami kerjakan antara 3 bulanan ya, karena enggak hanya ini aja. Ya, belum lagi pernak-pernik yang lain. Terus di depan ada patung gajah, lalu tadi ada patung kuda ya. Semoga semua makhluk bahagia. Nah, ini ada patung gajah, kemudian patung kuda. Ini patung kuda. Semoga semua makhluk bahagia. Semoga semua. Ya, kami berpesan kepada teman-teman yang menonton video ini yang kebetulan berlokasi dekat di sini, mari kita jaga bersama-sama lokasi ini sebagai tempat wisata ya, kekayaan budaya di Cilacap khususnya ya, di puncak Gunung Selok ini. Lumayan lah ini ya, kalian bisa jalan-jalan ke sini, bisa berfoto. Semoga semua makhluk bahagia. Ya lumayan jika dibandingkan dengan pada waktu itu gersang atau lembab ya, jika di bawah pohon tidak ada apa-apa. Nah, ini lukisan orang yang terhukum di neraka ya. Semoga semua makhluk bahagia. Saya Salon Rumah ya. Anda yang ingin memperindah rumahnya dengan mural, lukisan-lukisan dinding ya, silakan bisa menghubungi. Ini damasalaknya, dan ini adalah foto-foto kegiatan yang diadakan di tempat ini atau di wihara ini. Ini banyak foto-foto yang didatangi atau dihadiri oleh pejabat-pejabat daerah, dihadiri oleh gubernur, bupati, ya, Pak Camat, dan lain-lain. Ini ada tempat lagi semacam pendopo. Ini kayunya jati semua. Rasanya adem, nyaman ini teman-teman ya. Rasanya ini di sini hawanya itu nyaman. Energinya cukup menenangkan. Pokoknya nyaman lah. Saya berada di sini tuh nyaman. Tuh ada beberapa patung di sana.
Dan patung di agama Buddha ini bukan untuk disembah ya teman-teman ya. Bukan untuk disembah, bukan untuk dipuja, bukan untuk dimintai sesuatu. Hanya perlambang bahwa patung itu menggambarkan seseorang yang dulu pernah mengajarkan agama. Orang yang dulunya pernah mengajarkan ajaran yang baik, sehingga sampai saat ini namanya tetap dihormati. Dan yang dihormati bukan patungnya, hanya untuk mengingatkan saja. Jadi lambang untuk simbol saja teman-teman. Nah, ini namanya stupa. Stupa itu adalah tempat untuk menyimpan sisa jenazah orang yang sudah meninggal. Makanya di Borobudur banyak terdapat stupa-stupa atau disebut candi. Ya sama ya, kalau kita punya orang tua udah meninggal, ada sebutan kita buatkan candi, begitu kan? Makanya Borobudur disebut Candi Borobudur, karena memang fungsinya adalah untuk menyimpan jasad yang sudah meninggal. Lalu jasad siapa yang disimpan di Borobudur? Adalah sisa rambut Sang Buddha. Sisa rambut Sang Buddha itu berada di puncaknya Borobudur, di stupa yang paling besar, yang paling atas. Seperti itu teman-teman ya. Jadi ini almarhum Biku Bante Dhammatejo, ya ada kemungkinan sisa abu jenazahnya mungkin disimpan di stupa yang tadi ya.